Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan selamat setelah hilang 6 hari di Gunung Guntur, Gibran hanya tersesat beberapa jam saja dan dikasih makan 3 perempuan. Muhammad Gibran Ar-Rasyid 14 tahun, remaja yang sempat hilang saat mendaki di Gunung Guntur Garut akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Jumat, tanggal 24 September tahun 2021 sore. Gibran dinyatakan hilang pada Minggu, tanggal 19 September tahun 2021, saat mendaki Gunung Guntur pada Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, bersama rombongan pendaki yang berjumlah 14 orang. Hanya Gibran yang tidak menuju puncak dalam rombongan tersebut. Komandan Koramil Tarogong, Kodim 0611 Garut, Kapten If Dedi Saepullah mengatakan Gibran memberikan pengakuan yang mengejutkan. Meski sempat dinyatakan hilang selama 5 hari, Gibran mengaku tersesat hanya merasa beberapa jam saja. Jadi selama hilang ini dia mengaku terus saja siang, nggak pernah malam, ujar Dedi, Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Gibran merasakan bahwa itu hari ini adalah hari Minggu, tanggal 19 September tahun 2021, atau hari saat dia tersesat. Karena dia merasa tidak pernah lihat malam hari berganti. Selain itu juga, Gibran juga mengaku ditemani sejumlah orang, sehingga ia pun merasa tidak kesepian. Gibran mengaku ada yang memberinya makan sehingga rasa lapar tidak pernah ia rasakan. Gak kenal, suka ada yang nawarin makan, menunya nasi ikan pokoknya, ada 3 orang. Perempuan sudah tua, saya sempat diajak main, terus saya jatuh, kenang Gibran. Kejadian hilangnya Gibran, menurut Dedi memang dikaitkan dengan hal mistis. Hal serupa pun pernah terjadi beberapa waktu lalu, saat seorang pendaki hilang beberapa hari. Lokasi penemuannya pun menurutnya di sekitar Curug Cikoneng. Kalau yang waktu itu kan ditemukan dalam kondisi telanjang, kalau Gibran ini saat ditemukan masih berpakaian terakhir yang ia pakai. Mulai jaket, celana, namun tidak menggunakan alas kaki, jelasnya. Simak bersama-sama sampai tayangan ini selesai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik penguasa Gunung Guntur yang paling mengetahui kejadian hilangnya Ananda Gibran di kawasan Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Allah. Masuk. Sinkron. Boleh yang paling tahu tentang situasi, kondisi, dan peristiwa kejadian Ananda Gibran, pendaki Gunung Guntur yang sempat hilang. Allah. Yang lainnya semuanya keluar semua. Allah. Rasain. Silakan. Bisa bicara lancar dalam bahasa manusia, bicaranya jelas lantang. Ini dengan makhluk apa ini? Siluman macan. Siluman apa? Macan. Siluman macan. Sinkron dengan jasadnya Anton. Sinkron, bicaranya mudah, terang.
Tadi sebelum masuk ke mediator adanya di mana? Di kerajaan kami. Di mana? Kerajaan kami Siluman Macan. Di Gunung Guntur. Siluman Macan di Gunung Guntur. Iya, kamu bertempatnya di sebelah mananya? Sebelah utara. Sebelah utara. Saya ingin yang paling tahu kejadian hilangnya itu bocah yang mendaki gunung kemarin, Gibran itu. Silakan masuk. Yang paling tahu. Kamu ada nggak yang lebih tahu dari kamu? Ada. Ya, masuk. Dikuasai sinkron, bisa bicara dalam bahasa manusia. Ini makhluk apa ini? Siluman monyet. Siluman monyet. Ini siluman monyet, tadi siluman macan. Lebih tahu mana kamu dengan siluman macan tadi? Saya tahu. Ya? Tahu saya. Tahu tentang kejadian anak yang hilang itu, yang mendaki gunung Guntur? Tahu. Tahu. Kamu yang paling kuat bukan? Di situ? Bukan. Tapi paling tahu ya? Itu bisa dijelaskan? Ananda Gibran itu bisa hilang sampai sekitar 5 hari itu kenapa? Masuk ke alam kami. Masuk ke alam? Alam gaib. Masuk ke alam gaib. Alam kamu? Iya. Alam siluman berarti? Alam siluman. Oh, itu bisa masuk ke alam kamu itu bagaimana? Kamu tarik atau masuk sendiri atau gimana? Coba sinkron, jangan banyak gerak, kasihan badannya mediator. Bagaimana kok bisa masuk? Bisa dijelaskan? Kamu panggil dia. Kamu panggil? Dipanggil. Oh, jadi Gibran ini dipanggil? Iya. Kan itu beda alam. Dia manusia, kamu siluman. Suara kamu memang bisa didengar. Iya, samar-samar. Bisa didengar manusia ya? Samar-samar? Iya. Terus setelah dipanggil? Dia masuk ke alam gaib. Pintu gerbang. Oh, masuk pintu gerbang gaib. Ya, terus teman-temannya bagaimana? Tidak enggak, tahu. kamu panggil nggak? Tidak. Hanya dia saja yang saya panggil. Oh, hanya dia saja. Kenapa kok hanya Gibran saja yang kamu panggil? Itu kenapa? Kamu bisa menjelaskan? Karena dia masih polos. Bisa melihat alam kami. Oh, karena dia masih polos. Maksudnya polos itu belum punya dosa atau karena belum dewasa atau bagaimana? Belum dewasa. Masih anak-anak. Setelah kamu panggil dan masuk ke alam kamu, itu terus kenapa dia kok merasa seperti hanya beberapa jam? Itu kenapa? Sedangkan di alam dunia dia menurut waktu dunia hilangnya sekitar 5 hari. Itu bisa dijelaskan kenapa? Karena dimensi kami dan manusia jauh sekali.
Oh, dimensi kamu, alam kamu dengan alam manusia jauh berbeda. Gitu. Nah itu sekian hari itu dikasih makan nggak? Apa bagaimana manusia masuk ke alam gaib itu? Kan di dunia kami dia hilang. Itu di alam gaib dikasih makan nggak? Minum nggak? Gimana? Tidak. Tidak. Dia hanya merasakan beberapa hari saja di alam gaib. Oh gitu. Terus hanya merasa beberapa saat saja di alam gaib. Itu normalnya manusia lapar apa enggak itu? Haus apa enggak? Tidak sama sekali. Tidak. Terus di alam kamu diapain itu Gibran itu? Cuma melintas saja. Oh, tidak disakiti, tidak? Tidak. Melintas saja? Iya. Oh gitu. Tujuannya apa manggil Gibran itu? Bahwa kami ada di situ. Oh, untuk ini ya, unjuk gigi bahwa kamu dan ini bangsa kamu itu ada di situ. Iya. Oh gitu. Enggak merasa karena diganggu atau terganggu oleh pendaki gunung gitu atau gimana? Tidak. Tidak. Nah itu terus kok bisa kembali? Bagaimana itu? Setelah dia masuk, setelah itu dia lagi sama, cuma sebentar saja. Iya terus? Setelah itu dia kembali lagi ke alam manusia. Itu yang mengembalikan siapa? Kembali sendiri atau dikembalikan? Kami yang kembalikan. Oh gitu. Jadi tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa kamu ada, bangsa kamu itu ada di situ. Iya. Terus udah ditarik, dipanggil, terus dikembalikan lagi. Terus apa sering kejadian seperti yang dialami Gibran ini terhadap pendaki-pendaki yang lain? Apa juga pernah sebelum-sebelumnya? Pernah. Emang ada apanya di Gunung Guntur itu? Banyak kerajaan gaib di situ. Ada kerajaan gaib? Iya. Kerajaan gaib dari bangsa apa itu? Siluman dan jin. Siluman dan jin. Oh gitu. Besar mana dengan kerajaan gaib yang ada di Gantarawang, Banten? Gantarawang yang paling tertua dari kami. Gimana? Kerajaan gaib Gantarawang yang tertua. Yang kedua? Tertua. Oh, yang tertua. Oh, yang tertua itu Gantarawang ya? Iya. Terus Gunung Guntur itu bukan yang tertua. Ada ini enggak simpanan-simpanan ini apa namanya, harta-harta gaib atau apa gitu di situ? Ada. Nah kamu di situ alasannya apa? Kenapa ada di situ? Memang kami sudah ada sejak lama di gunung itu. Oh, sejak lama di gunung itu sudah ada, bukan karena tugas? Bukan. Itu. Terus gimana ini
setelah dipanggil masuk ke alam kamu, dikembalikan lagi ke alam dunia itu, kesehatannya secara rohani, roh sukmanya bagaimana? Apa masih lengkap atau bagaimana? Ada yang kami ambil roh sukmanya. Nah, kenapa diambil? Kan itu nggak salah apa-apa itu anaknya. Iya. Kenapa? Memang kami suka roh sukma. Nah, buat apa? Jadi makanan kami. Ya dikembalikan. Itu anak kan nggak bersalah. Nanti kami kembalikan. Gimana? Nanti kami kembalikan. Oh gitu. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang-orang manusia ini jika mau mendaki Gunung Guntur itu supaya tidak ini tersesat seperti itu atau terjebak masuk ke alam gaib kamu? Berdoa dulu kepada Tuhan dan minta izin kepada para penguasa jin dan siluman. Pertama berdoa kepada Tuhan, yang kedua minta izin. Gimana cara minta izinnya itu? Dengan memberikan kami sesajen. Oh, Menyan. memberi kamu sesajen, bentuknya menyan-menyan. Iya, kami suka itu. Berarti ini bukan anu ya, bukan Islam ya? Oh gitu. Kalau nggak ngasih sesajen, Lagi ya, kami akan ganggu. diganggu. Kalau hanya berdoa saja, nggak bisa ganggu. Tetap. Iya, kami ganggu juga. Kami butuh makan. Butuh makan. Kenapa mesti roh sukma manusia yang di ini? Kan jadi budak kami. Jadi Ya, budak. iya. Jadi budak kamu. Jadi budak di mana itu nanti? Di alam kami, Di siluman. alam kamu. Oh gitu. Ini kemarin kan ada beberapa itu orang-orang yang pinter yang bisa itu menarik penguasa gaib di situ yang dari bangsa Kera. Kamu bukan itu yang ketarik itu? Salah satu bangsa kami. Salah satu. Iya, Oh berarti yang ketarik bukan kamu ya? bukan. Yang paling kuat apa ada yang dari bangsa siluman itu yang menguasai Gunung Guntur? Ada raksasa dari bangsa siluman. Raksasa siluman. Oh. Udah, apa yang mau kamu sampaikan terkait itu aktivitas manusia jika mau mendaki di Gunung Guntur? Satu, berdoa, ngasih sesajen, terus apa lagi? Jangan sesumbar di Gunung Guntur. Jangan sesumbar. Iya, Sesumbar bagaimana maksudnya? perkataan mereka. Perkataan yang mendaki. Iya, Perkataan yang bagaimana itu? sombong. Sombong. Contohnya gimana? Sombongnya orang di Gunung Guntur. Saya bisa taklukkan gunung ini. Oh gitu. Jadi jangan sombong merasa bisa menaklukkan puncak gunung ini gitu. Iya, Kalau begitu mesti kamu ganggu. iya. Selain dari bangsa siluman, penguasa gaib di Gunung Guntur itu ada apa lagi? Macan. Iya, selain dari bangsa siluman, Kerajaan jin. dari bangsa jin.
Itu apa sama dengan kamu sering manggil-manggil pendaki itu dibawa masuk ke alam gaib? Iya. Sama juga. Sama juga. Teman-teman kamu sudah ada yang Islam belum? Coba kamu lihat dari siluman kera yang kemarin ditarik oleh orang-orang pintar di tempat lain itu. Belum. Apa ada yang sudah diislamkan atau belum? Tidak. Belum ada. Kemarin saya lihat itu ada yang udah diislamkan dari siluman kera. Salah satu. Ini kamu diislamkan ya? Apa itu? Kami tidak tahu. Iya, dirasakan aja. Kamu rasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi muslim, terus teman-temannya semuanya menjadi pengikut Islam. Allah. Ya, disempurnakan. Ikuti yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak bisa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumlahnya menjadi muslim, mengikuti langkah kamu. Dirasakan, sudah Islam dirasakan bagaimana? Sejuk. Lebih enak apa tidak enak? Lebih enak. Teman-teman kamu diajak Islam ya? Sudah Islam semua belum? Belum. Nanti kamu yang mengislamkan ya? Kan nggak ada tugas kan di situ menjaga sesuatu yang penting di situ, nggak ada kan? Tidak ada. Kamu hidup dari zaman apa itu dulu sebelum menjadi siluman? Kerajaan. Apa? Masih ingat nggak? Masa kerajaan apa itu? Nggak ingat. Udah, terima kasih ya. Masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, teman-temannya nanti diislamkan. Kamu sudah sempurna, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekali lagi terima kasih. Silakan kamu keluar dari badannya mediator ini dengan terlebih dahulu ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
demikian tadi sahabat-sahabat pemirsa channel YouTube Sang Buki, hasil eksplorasi mediasi kita dengan penguasa gaib siluman dari Gunung Guntur yang berwujud siluman kera yang telah menyesatkan salah satu pendaki di Gunung Guntur, yakni Ananda Gibran, bahwa secara fakta gaib memang di Gunung Guntur ini ada kerajaan gaib yang dihuni oleh bangsa siluman maupun bangsa jin, dan tadi yang memanggil-manggil pendaki gunung Ananda Gibran ini ternyata adalah siluman dari bangsa siluman dari yang wujudnya kera, dan itu sehingga Ananda Gibran masuk ke alam gaib melalui pintu gerbang yang tadi telah dijelaskan oleh siluman kera. Dan penting untuk kita ambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, agar selalu berdoa, jangan kosong pikiran dan hati kita, selalu dikruwo, kemudian tetap sopan santun itu dijaga ya, sesuai dengan adat dan tata krama hidup berdampingan secara baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang ada di alam lain, dalam hal ini adalah alam gaib. Demikian hasil eksplorasi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.